apa kabar? Aduh seneng banget dan gak nyangka ya kita udah masuk ke pekan 4 dari Liga 1. Dan gak kayak biasanya nih, karena pertandingannya maju. Biasanya kan Jumat, Sabtu, Minggu kita udah ada pertandingan hari ini. Terus juga ada pertandingan besok dan juga lusa hari Sabtu. Biasanya kan kita lihatnya weekend ya, tapi ini udah kayak lebih maju lagi. Apa ngikutin liga-liga lainnya ya? Nggak tahu juga. Tapi biarpun Liga 1 dimajuin, TC Timnas tetap berjalan dan juga banyak banget nih bahasan kita selain Liga 1 ada juga nanti kita bahas Liga 2 bareng sama para pandit kita ada Mas Gita dan juga Mas Aun Rahman. Halo. Halo Kok Intan. agak delay sih jawabnya? Mas Aun apa kabar? Kita baru ketemu kali ini ya Mas Iya, ya. kabar sehat selalu. Jadi berarti ini Mas Intan. Aun baru kali ini siaran di Debdagri ini debutnya ya. Yoi, debut. Ini mirip sama siapa pemain Liga 2? Yang ikut di timnas itu Genta. debutnya bareng Genta timnas, Aparedo. timnas juga ya. Oh ya Genta bareng Iya. juga debutnya di timnas senior ya. Nah ini juga kita mau nanya nih Mas Gita tahu nggak sih kenapa kok Liga akhirnya dimajuin jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu? Karena ini kan liga padat. Kenapa Ah. liga padat? Karena ini week keempat, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian istirahat 1 hari untuk memberikan kesempatan pada Liga 2 yang akan kick off di hari Minggu nanti ya. Persis Solo karena ada akan Liga berhadapan 2. dengan AH Pati SG. AHP, jadinya namanya AHP Pati kan? AHPS Pati Iya. ya. Terus hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 27, 28 dan 29 berbarengan dengan Liga 2 juga Liga 1 memainkan week kelima saat itu. Jadi week padat ini. Wow. Kemudian mereka istirahat 2 hari dan Sabtu, Minggu dan Senin mereka memainkan Sabtu dan Minggu mereka memainkan week yang ke-6 di Liga 1 untuk kemudian istirahat 12 hari ya untuk pindah bubble ke bubble Jawa Tengah. Oh, Tanggal nah, 15 Oktober akan dimulai week 7, itu akan di 5 kota ya, 5 stadion kalau nggak salah di Jawa Tengah. Ada Jatidiri, ada Muhammad Subroto, kemudian ada Sultan Agung Bantul, kemudian ada Manahan Solo sendiri yang seru berbarengan ya. dengan grup B ya di Liga 2 dan Mago Harjo pastinya. Mau seru. Mas Aun dapat liga yang mana nih? Dapat dua-duanya ya Dua-duanya kayaknya. pasti kalau dia. Keren banget. Mas Aun Dua-duanya. dapat jadwal yang mana? Udah dapat belum? Oh belum, kalau pekan ini baru dapat yang Persiraja lawan Persipura. Wow, Tapi itu kalau nanti pekan kita bahas depan tuh. masih belum ada. Oh pekan belum masih belum ada. Oke, kita bakalan bahas. Tapi nih Jebret Tim sekarang kita emang berbarengan ya siarannya kita Debdagri ini sama Persib lawan Borneo. Kita bahas dikit kali ya karena kan lagi berjalan sekarang nih. Mas kita Persib ini kan bertemu sama Borneo ya, tim yang Betul. baru aja kehilangan induknya. Nah ini akan jadi sesuatu yang mungkin apakah bisa jadi hal yang positif buat Persib kah atau bisa jadi kayak suatu kelemahan atau kekurangan bagi Borneo-nya atau so-so aja? Ya sejauh ini kan 3 pertandingan Persib 2 kali menang, 1 kali hasil imbang. Harusnya kalau melihat pertandingan melawan Bali United mereka seharusnya bisa mendapatkan 3 angka ya saat itu. Mereka berhadapan dengan 10 pemain dengan Leo Tupamahu keluar. Kemudian mereka unggul 2-1 tapi kemudian disamakan oleh Yabes Roni. Jadi artinya ada kerugian bagi Persib. Tapi saya pikir berhadapan dengan Borneo. Borneo kan agak tidak konsisten ya. Mereka menang dari Persebaya, kemudian mereka kalah dari Persik ya di pertandingan kedua. Kemudian mereka bermain imbang lewat penalti kemudian minggu lalu pada saat berhadapan dengan Barito Putra di mana Barito Putra juga kehilangan 1 pemainnya akibat penalti tersebut, akibat pelanggaran sebelum penalti tersebut dan mereka tidak bisa menciptakan gol kedua pada saat berhadapan dengan 10 pemain. Jadi saya pikir ada tidak konsistennya Borneo FC dan di samping mereka juga kehilangan 1 paket pelatih mereka ya, pelatih dan asisten dan juga asisten pelatih penjaga gawang. Ini saya pikir akan merupakan kerugian sendiri dan harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persib. Iya, Mas Aun ini artinya Persib juga bisa. Yang tadi Mas Gita bilang harus bisa dimanfaatkan oleh Persib. Apalagi Persib sekarang di posisi ketiga klasmen kan? Betul, sebenarnya tim Persib ini kan salah satu yang terbaik di Liga. Iya, betul. Cuman memang yang sering terjadi adalah mereka itu ibaratnya choke in crucial moment. Mereka kadang lagi timingnya lagi pas, mereka untuk menang kayak kemarin lawan Bali United. Sebenarnya mereka kan bisa menang tuh. Iya. Udah menang 2-1, Beckham Putra nyetak gol, tapi akhirnya tiba-tiba disamain Imbang sama Bali bersama, United. Itu yang sering kejadian selama bertahun-tahun ini terkait Persib. Kalau Borneo sebenarnya adalah skuadnya bagus juga. Mereka punya lapisan skuad yang sama, baik starting dan juga cadangan. Cuman kan ini dengan Gomez yang keluar berarti nahkodanya keluar juga. Pasti pekerjaan berat buat caretaker Ahmad Amiruddin. Apalagi game pertama dia harus langsung lawan tim sebesar Persib. Ini bakal jadi sebenarnya pertarungan yang seru juga gitu. Iya, tapi di Borneo sendiri kan ada pemain-pemain yang bisa kita katakan ada pemain berpengalaman ya, ada Boa Salosa di sana, ada Paulo Sitanggang. Itu juga sangat berpengaruh nggak? Mas Gita ini kan dengan kehilangannya sang induk pelatih, apakah pemain-pemain berpengalaman yang which is pemain senior ini bisa membangun mental bagi Harusnya bisa tim-timnya? ya. Harusnya bisa, ada Rizky Pora juga di sana. Jadi sorry bukan Rizky Pora, bukan. bukan Rizky Pora Barito Putra. Terence Pahiri. Terence Pahiri. Jadi saya pikir juga
seharusnya mereka sudah bisa blend, sudah bisa menyatu. Tapi kan mereka belum apa-apa berhadapan dengan eh, tim dengan teknikalnya yang lebih tinggi dari Betul. mereka, Persib. Dan ini yang saya pikir akan menjadi kendala bagi mereka. Kemudian Persib kan praktis sudah semua pemainnya datang, walaupun saya nggak tahu apakah Victor Ebonevo dibolehkan oleh Sinteyong untuk kembali ya, karena mereka kan sedang TC untuk timnas. Tapi saya pikir tanpa ada Nick Kuipers tetap ada di sana, kemudian ada Jupe yang bisa berpasangan dengan Nick Kuipers di belakang, dan di depan pun Castillo sudah bisa datang kembali walaupun kemarin berhadapan dengan Bali United masuk sebagai pemain cadangan. Ya. Tapi kan mereka ada Ezra Walian, kemudian Ini kabarnya nggak Wander dipasang. Luiz. Nggak dipasang ya. Nggak dipasang Ya. dua-duanya. Ezra apa nggak dipasang? Gak dipasang. Ezra Oh. sama Castillo yang gue baca terakhir Tidak akan dipasang nggak ya, akan nggak dipasang dipasang. dua-duanya Oh, karena oke, masih belum bugar. Betul. Oh, iya. Belum terlihat kemarin mereka memang Ya. belum bugar, terutama Castillo sendiri. Tapi banyak pilihan di Persib dan secara teknik ya Persib di atasnya Borneo. Mark ya. Lok main nggak? Mark Lok masih akan main. Tapi harus hati-hati berarti ya, kan Mark Lok udah 2 kali ya kena Benar, kartu kuning. 2 Iya, kali kartu betul. kuning, 1 kesempatan lagi berarti dia bisa absen di pekan pertandingan kelima. Ya. Wow, ini harus hati-hati berarti. Nah, pertandingan- agak berhati-hati iya, dong mainnya, betul. nanti masih agak terbatas Betul, pergerakan. karena kalau dia absen itu pertandingan kelima dan keenam kan ketat sekali Iya, ya, jadwalnya lumayan pendek ya. krusial Itu. juga kan. Seminggu mereka akan bermain 3 kali dan itu yang ya itu praktis rotasi sangat diperlukan oleh semua tim karena mereka bermain 3 kali dalam 1 minggu. Iya, dan ini seru banget ya Liga 1 udah jalan. Nah, tapi jangan kita lupain Liga 2 sebentar lagi juga mulai nih. Laga pembuka di sana tadi Mas Gita udah bilang ada punyanya Mas Kaesang sama punyanya Bang Atta. Dan ini udah ada saywar-saywar, tapi tahan dulu, kita nggak bakal bahas itu dulu. Tenang aja, sabar-sabar dulu karena kita mau fokus dulu ke timnas dulu nih. Karena Sintayong udah punya 36 nama yang dipanggil ke TC Timnas. Kita lihat dulu yuk daftar nama-namanya, ini dia. Ya, ini dia Mas Gita dan Iya. juga Mas Aun. Ini kayaknya mayoritas pemain-pemain muda ya di sini yang Iya. dipanggil ya. Ini ada yang cutting generation ya, Iya. saya bilang ya. Ini Sintayong ya. Sebenarnya bukan Sintayong aja, banyak kebiasaan pelatih kita baru dia pegang langsung pemain senior praktis yang dipanggil Evan Dimas, oke Ya. dipanggil. Tapi yang lainnya benar-benar pemain muda yang wajib ditunggu apakah mereka bisa memberikan sebuah kontribusi bagi Indonesia, bagi timnas sendiri. Karena kalau melihat pertandingan terakhir mereka prestasi mereka terbaik adalah menahan imbang Thailand 2-2 di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini akan ada kualifikasi lagi menuju Piala Asia di mana mereka berhadapan dengan Taiwan home and away. Iya, dan senior juga ada Adam Alis itu Iya, ya. ada Adam Alis. Bayangkara akan kehilangan 2 pemain, Evan Dimas. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti ke depannya pada saat bulan Oktober pasti mereka akan kehilangan pada saat harus berhadapan dengan TC Panjang dan juga pertandingan Piala Dunia. Evan Dimas tidak ada, Adam Alis juga tidak ada. Persebaya yang terseok-seok di Liga 1 dan mereka kehilangan 5 pemain. Ini Arema juga ya kehilangan 5 pemain. Banyak ya, Iya. Persebaya Bali- Persib, lima. Arema dan Iya. juga Persib Persebaya dan yang Bali. paling banyak. Bali 2 pemain. Bali Bali 2 2 pemain. ya. Oh iya iya, oke, Nah, Bali tapi 2. Bali juga ini Wawan Hendrawan kan belum jelas ya Ya. bagaimana apakah dan kemudian Nadeo sudah akan dipanggil oleh Nadeo timnas. sudah sana. Jadi ini akan kehilangan penjaga gawang yang handal juga mungkin Bali United. Nah, tapi ini dari nama-nama pemain yang dipanggil tadi yang jadi perhatian itu ada nama Genta Alparedo yang sempat kita bahas di awal tadi. Iya, Ini betul. satu-satunya pemain Liga 2 yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Ini kan udah pernah gabung ya. Ini artinya memang memiliki kualitas yang baik dong sehingga dipercaya lagi Mas Aun. Dia sebenarnya udah sempat main juga lawan Thailand. Iya. Iya. Waktu kita Ada asis ya dia kalau itu- nggak salah. asis Oh juga. iya iya, Dia waktu itu juga lawan oke. Thailand. Terus Kalau gua pribadi sebenarnya ketika pemain emang bagus gitu, emang berkualitas, even dari Liga 3 juga ya fine-fine aja gitu. Asal emang beneran top level, asal beneran emang performing bagus, tapi kan emang kemudian kalau gua pribadi pertanyaannya adalah apakah Genta juga memiliki match fitness yang sama dengan pemain-pemain yang di Liga 1 yang udah main gitu. Bahkan kan kalau tim-tim Liga 1 udah main juga sejak Piala Menpora. Iya. Sementara Genta main di Semen Padang yang harus diakui tim-tim yang dihadapi sama Semen Padang kan berarti friendly buat persahabatan dan uji tanding. Pasti beda secara kualitas, secara fitnessnya juga iya, ketika karena belum main sama dia sekali kan. belum main sama sekali. Makanya ini bisa jadi, tapi mungkin Sintayong memang percaya banget sama Genta ini gitu, percaya sama kualitasnya, percaya sama dia mungkin bisa bikin banyak perubahan bagus di timnas juga dan lain-lain. Iya, ini bagus ya Mas Gita ya, mungkin untuk meningkatkan mental para pemain bahwa memang dari liga manapun kalau memang punya kualitas ya akan dipanggil Iya. juga ke timnas. Sebenarnya gini, kalau Sintayong aku percaya bahwa dia adalah pelatih yang melihat skill. Langsung direvisi dong dari gua ke aku. Beda ya Mas kalau ngomong sama cewek ya. Nggak pernah bisa aku ngomong gua sama Intan. Terus gimana Mas? Aduh, jadi bingung ngomong apa. Genta Alparedo skillnya oke. Skillnya oke, tapi
kan skill itu harus dibarengi dengan ya itu tadi bagaimana kinerja dia di lapangan, bagaimana pelatih memolesnya dengan sangat baik dan ini yang akan sangat kita harus lihat apakah Genta bisa. Dia setidaknya sudah punya 1 caps ya berhadapan dengan Thailand dan ada 1 assist. Ini kan akan berhadapan dengan Taiwan. Kemudian ada Piala AFF nanti di mana targetnya adalah lolos ke Piala Asia berhadapan dengan Taiwan tadi. Kemudian setidaknya lolos ke semifinal AFF. Ini yang saya pikir juga akan membuat Genta Alparedo harus berbuat yang terbaik untuk bisa membuktikan ya. Membuktikan bahwa dia pantas dipanggil. Gitu. Iya, atau Mas Gita ini juga paling enggak minimal bisa main sejak menit awal. Karena waktu itu lawan Thailand itu ngegantiin, aduh siapa sih aku lupa. Pokoknya ngegantiin di menit berapa gitu ya. Iya betul. Dan cuma 9 menit bermain kalau nggak salah. Iya dan Genta Alparedo ya ini baik 19 tahun. Artinya ini pemain artinya ini pemain apa ya? Generation Z yang dipanggil untuk tim nasional. Wonderkidnya Semen Padang. Sudah tidak lagi mengenal milenial lagi anak milenial, ini anak generation Z yang dipanggil untuk tim nasional. Itu tadi cutting generation sangat baik tapi ya harus dilihat karena kalau kita lihat Vietnam itu kan kombinasi antara junior dengan senior yang sangat baik. Malaysia juga melakukan hal yang sama dan kita benar-benar pemain senior kita ya hanya Evan Dimas yang dengan pengalaman yang sangat tinggi. Ini Evan Dimas tapi menarik ya sebelum kita lihat pembagian grup di Piala AFF, Evan Dimas ini nggak pernah absen loh. Siapapun pelatihnya selalu main di timnas. Iya, secara gifted emang dia gifted ya. Itu kenapa dia terus dipanggil tim nasional. Dan kemudian kalau Sintayongku memotong generasi, tidak ada lagi pemain-pemain senior seperti Ilyas Pasudevis, kemudian Stefano Lillipali, kan harus ada pemain dengan label senior dan ya itu yang didapat adalah Evan Dimas karena apapun dia punya kualitas untuk itu. Mas Aun, tapi kalau yang paling menarik perhatian Mas Aun nih, nama-nama yang dipanggil siapa? Kalau saya justru Evan tuh paling menarik sebenarnya karena ya ini berarti kan menunjukkan kalau dia dianggap sangat spesial sama pelatih-pelatih yang lain. Ya. Yang saya ingat itu dia justru di Piala AFF pertamanya itu nyetak gol. Lawan Laos juga. Lawan Itu Laos 2014 ya. Itu nunjuk di pertandingan itu dia nunjukin kalau dia nggak takut buat tanding lawan pemain yang lebih senior, terus juga main bareng sama gelandang-gelandang yang lebih senior, main bareng Firman Utina kalau nggak salah di situ. Yang saya lihat justru nunjukin kalau emang dari banyak opsi gelandang, Evan itu ya berarti dicari oleh pelatih-pelatih. Yang gue lihat juga dia sebenarnya yang paling penting dari Evan adalah bagaimana dia disiplin sama taktik dan juga bagaimana dia bisa ngejalanin role sebagai pengatur serangan yang emang bagus juga. Makanya dia dipanggil terus walaupun beberapa pertandingan di Bayangkara ini karena mungkin juga belum fit juga akhirnya dia belum dimainin. Ditambah lagi sekarang dia sebagai pemain senior itu bisa membangun mental juga ya buat adik-adiknya. Nah ini tadi Mas Gita juga udah nyinggung-nyinggung Piala AFF ya, karena kan nanti setelah lawan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Indonesia sudah siap karena kemarin udah keluar nih pembagian grup. Kita lihat dulu, ini dia pembagian grup A, ada Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura. Grup B ada Vietnam, Malaysia, Indonesia, Kamboja, dan juga Laos. Agak sesak nafas melihat nama grupnya Mas. Ini Indonesia ada di dalam grup-grup yang lumayan ketat dan ada juara bertahan di sana, ada Vietnam. Ya, ini yang menariknya adalah kita berhadapan dengan Vietnam di pertandingan ketiga. Pertandingan pertama kan kita ketemu Kamboja, kemudian pertandingan kedua ketemu Laos. Dan ada 5 matchday, di mana matchday pertama Indonesia nggak main dulu. Karena yang berhadapan adalah Vietnam, Malaysia, terus Kamboja dan Laos. Kita berhadapan dengan Kamboja di matchday kedua, kemudian kita berhadapan dengan Laos. Pada saat kita berhadapan dengan Vietnam, Malaysia juga sudah melakukan 3 pertandingan dan mungkin saja kalah dari Vietnam karena harus diakui bahwa kalau Vietnam datang dengan pemain-pemain intinya, ya mereka adalah yang tim yang diunggulkan untuk grup ini. Ya, di grup Artinya pertandingan melawan Malaysia itu sangat krusial. Berapa kita kalahnya atau menahan seri Vietnam, berapa menangnya kita dari Kamboja dan Laos. Hitung-hitungan matematisnya seperti itu dan bakal jadi pertandingan paling krusial kalau emang lawan Malaysia nanti. Yang paling krusial lawan Malaysia. Krusial dalam artian ini juga bisa jadi menentukan kelolosan Indonesia ke babak selanjutnya. Karena tadi juga udah disinggung sama Mas Gita juga. Kalau anggaplah ini baik-baiknya ya, kita lawan Kamboja sama Laos menang gitu. Akhirnya tapi kita juga hitung-hitungan ternyata Malaysia juga menang lawan Kamboja lawan Laos. Betul. Terus Indonesia dan Malaysia sama-sama kalah dari Vietnam. Untuk menentukan satu tim yang ikut lolos dengan Vietnam, yaitu berarti ya menentukan di game Indonesia lawan Malaysia. Karena ini bakal berubah karena yang gue baca juga Vietnam mungkin nggak akan turun pakai full tim mereka, karena mereka bakal tanding juga di kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan mereka bakal nurunin tim yang seharusnya main di SEA Games dan Asian Games di tahun ini. Tapi kualitasnya beda jauh nggak dengan tim enggak, bagus juga. Tetap mereka kan peringkat pertama di ASEAN. Itu dia, makanya peringkatnya secara peringkat di FIFA juga jauh sama Indonesia. In Southeast Asia menurut gua. Jadi mau mereka turunin tim B juga ya tetap paling bagus.
kan kemarin tuh yang gue lihat di timeline di medsos tuh banyak yang lega, Indonesia nggak ketemu Thailand, nggak ketemu Singapura, nggak ketemu yang lawan di grup A gitu. Tapi kalau mau ngecek di grup B juga ya sama-sama susah juga, gitu. Iya, Nggak ada bedanya sebenarnya. Dan yang harus diingat adalah di kualifikasi Piala Dunia kan kita kalah juga dari Malaysia. Iya, ini Di grupnya kandang nggak jauh sendiri. beda kan, Mas? Walaupun belum Sintayong ya Ya. saat itu yang megang. Ya, kita Artinya lihat, kita masih lihat dan itu tadi pemainnya berbeda dengan yang kalah terakhir dari Malaysia. Iya, dan ini menariknya Vietnam dan juga Malaysia selalu ngalahin Indonesia kan di Iya. kualifikasi kemarin. Betul. Dan kita juga kan sebenarnya banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri dengan pengalaman di luar negeri yang pasti tidak akan mungkin dipanggil oleh Sintayong ya, karena ini TC jangka panjang yang tidak akan dilepas oleh klub mereka. Klubnya, Itu oke. artinya Witan juga tidak akan dimainkan, kemudian Bagus di Belanda juga tidak akan Egy. dimainkan, Egy tidak dimainkan, yang bermain di Liga Thailand juga tidak akan dimainkan pada saat Basna itu. berarti nggak akan datang. Tidak akan datang juga dia. Tapi jadinya. Mas bisa dilihat nggak sih kan memang ini beda pelatih ya pada Iya. saat itu di kualifikasi. Nah, cuman ini apa sih evaluasi terbesar bagi Indonesia untuk setidaknya bisa bangkit lah di grup ini, bisa lolos gitu, karena ada Malaysia lagi, ada Vietnam yang which is nggak terlalu jauh gitu loh. Apa Ketawa nama-nama tuh dia. ya maksud aku nggak terlalu jauh, nama-namanya tuh sama aja di grup itu lagi Karena gitu. kalau pengalaman gue, ketika Indonesia nggak diunggulkan di Piala AFF, justru mereka main bagus. Itu kejadian di Piala AFF 2016 setelah kita disanksi sama FIFA. Iya, Itu betul. kita bisa tiba-tiba dengan pemain yang belum main di liga setahun, tapi akhirnya bisa nyampe ke final. Iya. Tapi justru ketika misalnya diunggulkan banget, situasinya biasanya nggak kejadian bagus gitu. Mungkin timnas tuh emang lebih senang kalau pressure-nya minim kayaknya Mas Ita. Lebih santai gitu. Jadi lebih keluar kemampuannya. Oh ya kita ternyata nggak diunggulkan, jadi kita harus membuktikan diri. Kayaknya juga mungkin ini prediksi gua yang kejadian nanti di Piala AFF 2021 ya kayak gini juga, karena Indonesia kan masuk pot 3. Dengan kata lain mereka nggak diunggulkan. Dengan demikian yang gua lihat justru mereka bakal lebih semangat karena buat nunjukin, wah masa kita di pot 3 sih? Masa kita potnya sama dengan negara-negara yang bertahun-tahun sebelumnya tuh ya di bawah kita gitu. Ya, Jadi walaupun kita- secara peringkat itu yang memungkinkan. ya, ya walaupun itu jadinya. mungkin nggak, tapi yang gue lihat justru itu yang bakal bikin sebenarnya mungkin timnas bakal tanding jauh lebih bagus karena nggak diunggulkan. Iya betul. Iya, iya. Dan ada satu hal lagi. TC jangka panjang ini sebenarnya tidak salah dari Sintayong. Kenapa? Karena dia kan harus menjaga kebugaran pemain. Itu tadi kenapa dia harus menjaga, karena tidak ada seragaman di klub soal bugar atau tidak. Kalau kita Oke. lihat negara-negara lain kan di klub sendiri sudah masing-masing sama Rata ya? rata ininya tingkat kebugarannya, sehingga memudahkan dipanggil ke timnas ya sudah bugar. Ini yang membuat mau tidak mau harus TC jangka panjang, Oke. dan klub-klub luar negeri ya punya alasan untuk tidak memberikan pemainnya. jadinya. Oke, aduh ini luar biasa banget ya. Kita doain aja ya, mudah-mudahan kata Mas Aun bener ya. Karena kan Laos pun nggak nyebut Indonesia sebagai lawan terberatnya ya, karena udah diremehin duluan. Mudah-mudahan Indonesia bisa melejit nanti. Nah sekarang kita bakal fokus ke Liga 1 dulu nih, yang udah masuk ke pertandingan keempat. Tadi kita udah lihat juga ya, ada Persik lawan PSM Makassar. Terus lagi berlangsung juga Persib lawan Borneo yang tadi kita udah sempat bahas ya di awal. Terus besok nih kita lihat ya, ada Bali United lawan Persita, ada Persebaya bakalan ketemu Bayangkara, ada Persiraja juga bakalan main besok. Dan di lusa ada PSIS lawan Arema. Aduh, agak panjang nafasnya ya, banyak soal jadwalnya. Nah, ini 3-4-2. Is match day soalnya iya, Intan. ini is match day. Nah, tapi kita bahas dulu yuk. Ini tuh kita lihat ya, ada jadwal Persiraja lawan Persipura. Kita bahas dulu nih. Ini dua tim yang akan ketemu dari ujung ke ujung. Tapi kita doain ya, karena Persipura sekarang kan udah ada di apa namanya, juru kunci klasemen sementara. Mudah-mudahan bisa bangkit lah ya lawan Persiraja. Ini peluang Persipura seberapa Mas lawan Persiraja kali ini? Ini agak sulit-sulit juga ditebaknya Persipura ini ya. Minggu lalu gue berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh Persija, tapi ternyata enggak, karena Persija belum juga mencetak satu 0-0 kemenangan pun, kan, belum ada 0-0 saat gol, itu. satu Tapi poin. ya Coach Jackson harus berbuat lebih dari sekedar 0-0 karena mereka butuh poin saat ini, baru 1 poin dari 3 pertandingan. Kemudian apakah mereka bisa memakai jasa dari Ramai Rumake, karena itu dia dipanggil oleh Sintayong. Tapi kan melihat pertandingannya hanya di Jabotabek, bukan tidak mungkin dia masih akan bisa bermain untuk pertandingan ini. Iya, Tapi iya. week ke-5 dan ke-6 pasti akan sangat berat bagi Persipura kalau mereka gagal mendapatkan poin. Ini baru 1 poin ya? Baru 1 poin dan mereka berhadapan dengan Persiraja. Oke, Persiraja tidak terlalu menonjol mungkin, tapi ada 1 pemain yang menonjol ya. Iya. Paulo Henrique Azevedo. Dia sudah menciptakan 4 gol. Dan ini artinya tetap harus diwaspadai, pemain ini mampu untuk mencuri gol dan memberikan kemudian di Persiraja pun di bagian belakang ada M. Robi yang punya pengalaman, nah setidaknya dia pemain senior yang tahu bagaimana memanfaatkan krusialnya sebuah pertandingan, dan Persipura belum bangkit juga. Kalau ini pertandingan yang biasa di tahun-tahun sebelumnya,
ya Persipura punya peluang untuk menang. Tapi ini Persiraja jauh lebih baik dari Persipura Ya, dalam tapi ini 3 pertandingan pertama. dan dari gol juga jumlahnya lumayan ya. Persiraja tuh 4 gol, sedangkan Persipura Mas Aun baru 1 kan? Iya. Ya, karena memang sebenarnya Persiraja ini udah terkenal sebagai high scoring team sejak main di Liga 2 kemarin. Betul. Mereka nyetak 40 gol. Terus juga pelatih Henry Susilo ini kan dulunya striker juga. Ya, mau Berarti kan mau gak mau dia secara skema nunjukin oh ya timnya bakal menyerang, dan yang gue lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya juga dia sebenarnya secara sirkulasi bola, secara skema nyerangnya bagus sebenarnya. Cuman emang secara defense belum terlalu baik. Jebol 7 gol ya. Ya jebolnya Udah 7 gol kan. bener kan? Ya, 7 mungkin gol dia ya. Lumayan ya. striker banget gitu. Jadi Ah, si striker lupa banget jadi pas defense agak bingung. Iya, Udah harus lupa kayak untuk gimana ya defense. gitu. Nah, tapi ini kan Persipura harus tanpa 2 pemain asingnya ya. Ada Henrique Mota Ya, dan itu Takuya lagi. Matsunaga. Ini berpengaruh seberapa besar nanti nih Persipura Iya, lawan Persiraja? dengan 2 pemain aja mereka kerepotan mendapatkan Iya. angka ya. Artinya tidak ada yang menyangka mereka kalah dari Persita, walaupun harus diakui Persita itu tricky. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka hanya kalah dari Persib, dan artinya Susah membuktikan ditebak ya. susah ditebak bahwa Persita pun sekarang ada di papan atas. Jadi ya wajar kalau mereka kalah. Tapi kan 2 pertandingan kemudian mereka kalah kembali dan kemudian berhadapan dengan Persija kemarin hanya 0-0. Artinya lini depan mereka tetap belum tajam ya. Ini yang menjadi kendala bagi Persipura sendiri. Gawangnya mudah jebol, kemudian lini depannya Yevan Bogasvili pun bukan seperti dia pada saat dia bermain di PSS ya. Iya, iya. Belum reguler mencetak gol. Ini yang saya pikir juga harus dipikirkan oleh Coach Iya. Jackson. Mas Aun ini apakah juga dengan Yevan Bohavili, aduh aku susah nyebutnya karena dia belum Boka. tampil apa ya, belum bisa nunjukin performanya, apalagi nanti ditambah lagi 2 pemain asing yang belum muncul, belum bisa main nih gimana? Kita kan dari dulu tuh disuguhi kalau misalnya Persipura tuh menyerangnya bagus banget lah. Ada Boas, ada waktu zaman Ernest Jeremiah mungkin kalau teman-teman ada ingat. Terus juga Beto Goncalves, kita disuguhi bagaimana Persipura tuh menyerang dengan masif dan juga luar biasa gitu. Tapi sekarang yang kita bisa lihat di Liga 1 saat ini, Persipura itu agak kayak kehilangan sparks-nya gitu. Jadi mereka ketika menyerang itu kayak kurang menggigit aja gitu. Ya terutama mungkin Apakah apa mental kepercayaan diri agak berkurang? belum, mungkin karena mereka Belum juga terlalu kesana ya? butuh waktu Piala adaptasi. Menpora kan mereka nggak main juga. Ya, mereka Oh. Piala Menpora gak main. Mungkin juga masih butuh adaptasi dengan ketiadaan Boas Boas, gitu. Kalau dulu kan mungkin Boas itu udah mah playmaker, penyelesai peluang juga. Jadi mungkin sekarang ketika situasinya berubah masih butuh waktu. Sementara Ramai Rumakiek yang kita lihat kayaknya di beberapa pertandingan memainkan perannya Boas. Tapi masih mau gak mau masih muda, jadi dia masih butuh banyak waktu untuk menggantikan seniornya tersebut. Apakah dengan banyaknya kan Persipura juga masih banyak nih pemain-pemain cedera yang nggak bisa main. Apakah dengan banyaknya pemain yang cedera, terus juga tadi Yevan belum bisa menampilkan performa terbaiknya, ini yang menjadi kendala bagi Persipura sampai sekarang masih ada di juru kunci, Mas? Iya, artinya iya. Coach Jackson sih bukan pelatih yang tidak punya plan ya. Artinya dia punya plan A, B, C, D, D. Tapi dengan tidak adanya pemain ini, gue pikir juga akan sangat berpengaruh untuk kelangsungan Persipura sendiri. Harus dilihat dalam 5 pertandingan, terutama 3 pertandingan dalam seminggu ini, bagaimana Persipura beradaptasi. Karena kalau mereka hanya mendapatkan satu poin saja, ini pasti akan dalam tanda kutip celaka buat Persipura. Kemudian hilangnya Boas jelas. Tapi kan mereka sebenarnya di lini tengah punya pemain kreatif seperti Todd Ferry sendiri ya. Yang artinya ini pemain yang bisa diandalkan, masih muda usianya, dan ya apapun ini yang bisa dipoles oleh Coach Jackson, dan dalam beberapa pertandingan ke depan yakin bahwa Coach Jackson akan bisa melakukannya. Karena ini pelatih yang punya artinya punya kemampuan untuk bisa menganalisa dengan cepat apa kekurangan dan kelebihan mereka. Iya, tapi kalau Mas Aun sendiri ngelihat yang harus dibenahi dari Persipura sesegera mungkin nih supaya bisa bangkit di match ini itu apa, Mas? Menyelesaikan peluang Peluang, sebenarnya. betul. Ya, mencetak gol sebenarnya. Karena yang gue lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka ketika udah berada di posisi untuk menyelesaikan peluang nggak maksimal. Iya. Ada beberapa tembakan yang masih nggak menemui sasaran. Iya. Finishing di masalah finishing banget lah kalau di Persipura di sejauh ini tuh. Defense mereka justru bagus. Ini yang fenomena yang kita jarang lihat. Persipura defense-nya bagus. Doni Monim, Israel Wamiau, terus juga Irsan Lestaluhu tuh bikin defense Persipura bagus. Kiper Fitrul Dwi Rusapa juga justru masih kita kan tidak bertahun-tahun yang lalu ya. Kita jarang lihat Persipura defense-nya bagus. Sementara sekarang defense-nya oke, tapi nyerangnya kurang. Persipura gitu. ini 3 match ini kebobolan berapa sih, Mas? Aku lupa deh. Dia kebobolan 2, kemudian 2, dan terakhir dia tidak kebobolan sama sekali. 4 jadi dia Oke, kebobolan. Ini 4 ya. artinya ada satu hal yang kurang adalah sebenarnya tidak terlalu buruk pertahanan mereka, tapi jumlah shot on mereka kan sebenarnya banyak ya. Ya. Pertandingan pertama mereka bikin 6 shot, 3 diantaranya on target. Pertandingan kedua di mana mereka kembali kalah, mereka bikin kalau tidak salah 5 shot, 3 diantaranya on target. Jadi ada 6 shot on target. Melawan Persija mereka bisa membukukan 2 shot on target. Jadi artinya 8 shot on target, tapi
mereka menjebol gawang lawannya tidak banyak. Jadi ini artinya tidak ada pemain yang punya kemampuan untuk menyelesaikan peluang. Karena biasanya kalau ada boas yang menyelesaikan peluang seperti itu. Dan Oh, ini berarti harus- Todd Ferry pun belum memperlihatkan seperti halnya di tahun 2019 itu, pada saat kompetisi masih berjalan dengan baik. Oke, penyelesaian akhir nih berarti ya jadi masalah bagi Persipura. Nah kalau Persiraja, kalau dilihat walaupun dia udah membukukan tadi berapa 4 atau 5 4 gol ya, 4 gol Persiraja. Cuman kan Persiraja juga belum konsisten ya tampilnya ya, karena kan kalah dari Bayangkara, menang dari Sleman, tapi kalah lagi dari PSIS. Evaluasinya? Kalau yang sering terjadi kan sebenarnya game plan mereka adalah bagaimana menghujani bola ke lini pertahanan lawan, nanti Paulo Henrique yang memanfaatkannya. Iya, betul. Nanti akhirnya di lini kedua dua pemain asingnya yang dari Jepang dan juga dari Serbia akhirnya jadi supporting. Cuman yang jadi sering terjadi adalah sebenarnya defense mereka oke dengan ada Robbie dan juga Leo Lelis. Nah, yang saya lihat justru lini tengahnya mungkin masih kurang rapat terutama. Jadinya ketika sudah mengirim bola untuk Paulo Henrique terus kena serangan balik agak kurang disiplin ketika meredam serangan balik tersebut Untuk gitu. balik lagi, Ya, ketika balik lagi menjaga serangannya kandang ya. agak kurang oke. Itu yang kalau misalnya bisa dicek itu yang jadi salah satu penyebab kenapa mereka kemudian lebih banyak kebobolan. Termasuk di laga terakhir lawan PSIS. Itu kan beberapa 2 gol itu gara-gara serangan balik. Bola di long ball jauh ke Henrique, terus akhirnya gagal, balik lagi diambil sama PSIS dan jadinya gol buat tim lawan. Iya, nah ini juga selain dari ini memang berarti artinya mereka harus memperbaiki lini pertahanan mereka ya, dan Iya, juga betul. mengantisipasi counter attack. Nah ini juga ini yang menarik adalah kita akan melihat gimana ya Persipura nanti kan udah di juru kunci. Ini akan melawan Persiraja. Bisa nggak nih nanti? Mudah-mudahan bisa ya, kita doain ya. Siapa bisa yang mana nih? Ini yang mana? Dua-duanya. Ntar kalau bilang salah satu, takutnya dibilangnya berat sebelah. Cuman kan memang kalau melihat kualitas Persipura harusnya jangan ada di sana gitu. Nah ini ada juga nih nanti juga karena kan Persipura nanti akan melawan Persija waktu itu ya. Waktu itu lawan Persija imbang. Kalau kita udah berbicara mengenai Persija, nih Persija juga akan melawan Persela nih. Nah karena Persija ini kan juga banyak protes dari para fansnya ya, karena cuman mampu imbang di 3 laganya. Ini apa nih evaluasi buat Persija? Kok bisa cuman imbang-imbang aja? Padahal kan kalau kita tahu pemain-pemainnya juga oke lah. Lawan Mas Aung dulu deh. Ini saya biar Mas kita dulu. Enggak, duluan. Mas Aung dulu. Mas Aung supaya nggak identik sama tim lain. Kalau dari gua sebenarnya yang sering jadi case adalah attack-nya Persija ini nggak pernah ada masalah. Mereka oke, ya Simic terus juga Rico, tapi Rico cedera juga. Simic, Osvaldo tuh masih top gun-nya di Liga 1 lah. Cuman yang jadi masalah emang bagian pertahanannya, terutama ini bukan ngomongin pertahanan nggak cuma ngomongin back ya. Ini bagaimana sistem bertahannya Persija itu masih belum maksimal. Padahal pelatihnya dari Italia juga kan, Angelo Alessio. Yang sering terjadi, yang sering gue lihat terutama bolong di tengah, bolong di area gelandang. Kedua, bolong di posisi sektor bek kiri. Itu yang sering kejadian. Dari gol-gol yang berserang di gawang Persija akhir-akhir ini tuh areanya dari sana terus kiri gitu. Yang gue lihat Rezaldi Hehanusa mungkin masih belum bugar juga. Jadi terutama yang sering kejadian adalah ketika udah menit 70 ke sana agak cukup lumayan hilang fokus atau mungkin juga stamina-nya juga masih belum full. Itu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh lawan. Kalau di lini tengah mau gak mau harus diakui kalau kehilangan Mark Klok itu juga krusial Sangat gitu. berasa ya. Kerasa banget karena akhirnya kan Tony Sucipto disimpan di sana, juga kadang-kadang pasang pemain muda juga di sana. Tapi kan posisinya ketika masang pemain di posisi sentral dengan yang tidak sesuai dengan yang minimal paling dekat ketika mereka juara Piala Menpora, itu bakal jadi kerasa banget bedanya. Dan menurut gua dua sektor ini yang kemudian bikin Persija agak kesusahan dan juga padahal sebenarnya mereka udah golin duluan biasanya kan. Iya. Udah golin duluan waktu Tapi lawan selalu dapat PSIS. kena serangan balik. Iya. Akhirnya disamain sama lawan, kejadiannya seringnya kayak gitu. Mereka udah bisa nyerang dengan sangat baik, udah bisa unggul duluan, tapi kemudian karena lini tengahnya juga kurang maksimal, terus juga ada leak juga di sektor bek kiri, akhirnya mereka harus pulang dengan poin yang ya cuma poin Apalagi 1. ya, apalagi Mas Gita nih singkat aja nih. Kalau Persija apa yang harus diperbaiki dan juga Persela nanti? Killing the game-nya. Killing the Lawan game. PSIS jelas, mereka menang 2 gol. Kemudian mereka tidak bisa cetak gol ketiga dari 3 peluang yang mereka dapat. Dan PSIS kemudian memanfaatkan. Jadi kombinasi. Mereka tidak killing the game dan pertahanan mereka yang agak bisa diterobos.
Bahkan Marco Motta ya, Ya. sering banget dia kehilangan momen di mana dia kemudian ketinggalan dari sayap dan ini yang sangat berbahaya. Oke, itu yang berarti yang harus diperbaiki oleh Persija ya kalau mau menang melawan Persela nanti. Tapi nih kalau nanti Persija menang dan Bali Unitednya misalnya kalah atau seri, ya masih bisa lah mepet-mepet dikit ya di klasemen ya. Karena Bali ini nanti akan bertemu dengan Persita. Nah Bali ini nggak pernah lawan Persita Mas Gita. Ya, nah ini tricky juga ya. Sebenarnya siapapun yang berhadapan dengan Persita tricky sekarang. Apapun Widodo Ciputro kemarin dianggap sebagai salah satu pelatih yang berhasil ya minggu kemarin ya. Jadi ya Persita pertandingan pertama mereka mengejutkan mengalahkan Persipura, kemudian mereka hanya kalah dari Persib. Artinya 6 poin yang mereka dapat dari 3 pertandingan itu gambaran bahwa ya cukup berhasil apa yang digambarkan oleh Widodo Ciputro dan ini harus berbahaya karena mereka akan bermain tanpa Leo Tupamahu di lini belakang karena kemarin terkena kartu merah. Tapi apapun ya sebenarnya Bali United punya peluang sebenarnya untuk mendapatkan 3 poin di sini kalau mereka bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Tapi ya itu tadi Bali kan sering terpeleset berhadapan dengan tim-tim seperti Persita ini. Yang malah justru nggak diduga ya. Iya betul. Ya Mas Aun? Persita ini sebenarnya beda dengan banyak tim lain, mereka efektif banget mainnya. Iya, Intan, sama Mas kita. Mereka justru istilahnya bukan vibes mainnya, tapi emang efektif banget. Ini kita lihat dari 3 game mereka, di mana mereka killing the game ya skornya tipis gitu. Bagaimana defense-nya sebenarnya Coach WCP defense dengan baik, dengan kualitas pemain yang mungkin agak ketinggalan dengan tim-tim lain, walaupun ada meter juga di sana. Ya, nah Mas ini back-backnya. line up-nya ya Persita lawan iya, Bali ini. United bisa kita lihat nih. Itu ada meter di belakang ya. Ada ini. meter itu juga pembeda banget. Ada Agu Prasetyo juga mantan pemain timnas U23 berarti. Iya, betul. Nah, itu juga salah satu yang jadi faktor pembeda yang kalau misalnya gue boleh bilang pemain yang patut banget buat ditonton adalah bek kirinya Edo Febriansa. Itu pemain yang unik, determinan, resilient juga bek kiri. Salah satu bek kiri yang mungkin teman-teman yang nonton bisa cek kenapa dia spesial banget. Mungkin di pertandingan ini juga bisa ditunjukin nanti gitu. Kenapa dia oke sekali sama Irsyad Maulana juga. Betul. Ini Irsyad yang harus digarisbawahi, harus diperhatikan oleh Bali United. Kalau kita lihat Bali United main kan, Wawan Hendrawan sering banget teriak sama lini belakangnya. Kenapa tidak ketat untuk melakukan blocking, kenapa membiarkan pemain melakukan shot. Itu sering banget dilakukan oleh Wawan Hendrawan seperti mukanya marah. Dan ini yang waspada, karena Irsyad Maulana lihat golnya melawan Persib ya. Bagaimana dia manfaatkan keadaan kosong, tidak ada yang menjaga dan dia bisa menciptakan gol indah saat itu. Dan dari luar kotak penalti, dan itu yang bisa dimanfaatkan pada saat berhadapan dengan tim seperti Bali United yang agak renggang sebenarnya di belakang mereka. Ya. Tidak menganggap bahwa wingback mereka tidak menutup, tapi lini tengah mereka yang justru tidak menutup. Ya, tapi ini kalau dari nama pemain yang ada di Bali United ada nama Eber Besa nih yang baru Iya, gabung baru ya. ya. Kemarin juga sempat menggantikan Yabes ya waktu Iya, itu di betul. lawan Persib. Nah ini nih apakah salah satu pemain ini asal Brazil? Kita tahulah karakter pemain-pemain Brazil ya. Apakah dia ini akan menjadi pembeda nantinya bagi Bali United? Karena kan harapannya adalah menggantikan perannya Paulo Sergio. Nah, itu yang mungkin berat ya. Ya, yang mungkin berat. Karena Ekspektasinya berat. berat karena Teko dan juga fans Bali ini kan udah biasa disuguhin Paulo Sergio yang mobile, yang bagaimana dia sangat kreatif di posisi belakang striker. Sekarang kan Eber Besa dengan pengalamannya diharapkan bisa menggantikannya perannya Paulo Sergio. Itu yang mungkin agak berat, dan kalau misalnya kita lihat dari pertandingan Bali sebelumnya emang kelihatan kebutuhan akan Paulo Sergio itu besar banget. Akhirnya Eber Besa didatangkan. Ya, tapi maaf tadi Eber Besa itu ternyata bukan dia gantiin tapi ngasih asis ya. Iya, ngasih asis dia. Kenapa aku jadi gantiin? Dia masuk babak Lawan kedua, Persib, ya, kemudian tapi dia ngasih memberikan asis bagi Aya Heeh, Bessoloni. itu kan berarti kan maksudnya dia udah punya apa ya kayak kontribusi untuk Ya, golnya ya. bagi Bali United ya. Nah terus juga kalau tadi kita lihat ada Melvin Place ya. Dia juga kan konsisten nih di Sejauh 3 pertandingan ini, ya. 3 pertandingan konsisten. Ini artinya ini juga jadi satu kekuatan bagi Kayaknya Bali kan. best playernya Bali di 3 pertandingan terakhir itu masih Melvin Place. Melvin. Dan Stefano Lillipali kan kemarin sudah main ya, masuk di babak Iya. kedua. Tapi ini nggak ada ya. Nggak ada, ini dia nggak akan starting line up ya. Iya sih. Artinya dengan pola 4-3-3 seperti ini, ya Stefano Lillipali kebugarannya mungkin. Seperti halnya Ricky Fajrin ya. Kemarin agak ada di pinggir-pinggir lapangan tapi nggak masuk juga ujung-ujungnya. Artinya ada faktor kebugaran di mana Lillipali dan hanya masuk di babak kedua dan Ricky Fajrin belum dimainkan. Tapi kan Michael Orah juga bermain cukup baik dan kemudian terlepas apapun ya itu yang harus diperhatikan adalah kalau Wawan Hendrawan seperti mengalami cedera lagi,
mereka juga praktis ke depannya tidak akan mempunyai Nadeo karena Nadeo masuk ke TC Ya, Timnas. tapi kalau kita melihat dari Coach Widodo nih, ini berarti artinya akan melawan tim yang pernah dibesutnya Iya, diasuh betul. ya. Iya. Dan hampir juara itu. Iya, hampir Iya. juara saat itu ya. Itu tahun 2017 17. ya. 17. Walaupun kemudian dia dianggap flop di tahun 2018 sebelum kemudian Teko mengambil alih. Jadi ini sangat menarik sekali di mana dia akan berhadapan dengan mantan klubnya. Tapi apapun itu tadi, Bali United berhadapan dengan Persita yang dalam 3 pertandingan terakhir bermain sangat baik. Bahkan pada saat mereka kalah dari Persib sekali. Ya tapi walaupun kita lihat emang Persita sempat kebobolan, tapi kan lini belakangnya lumayan ya. Iya, betul. Memang lumayan ketat. Ini juga jadi tantangan bagi Bali United. Nah ini kita juga akan langsung ke Persebaya versus Bayangkara FC. Ini seru juga ya. Sebelum kita nanti membahas sang pemuncak klasmen, tuh lihat tuh, kita lihat Persebaya lawan Bayangkara. Mana sih itu hari besok ya? Iya, Persebaya Besok lawan hari Bayangkara Jumat. besok. Iya. Nah ini Persebaya pernah menang besar atas Bayangkara, tapi itu waktu itu sih ya. Ini bisa nggak nih untuk mengulangi lagi ke apa tuh namanya, ke gol kebesaran Kemenangan besar itu. kemenangan besar dari Masalah Persebaya. kan timnya Persebaya baru lengkap setelah kedatangan pemain asingnya gitu. Kerasa banget bedanya ketika mereka main full pemain lokal dengan ketika Jose Wilson udah masuk dan beberapa pemain asing lainnya masuk. Ini ngebuktiin kalau memang Persebaya ngebutuhin banget para pemain asing mereka untuk upgrade permainan mereka gitu. Ini yang kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir. Tapi kalau misalnya cek di pertandingan lawan PSM, ini juga kita lihat bagaimana tengahnya Persebaya ternyata ada leak besar juga gitu. Ada lubang yang cukup besar, akhirnya bisa dimanfaatkan sama PSM dan memenangkan pertandingan. Emang mungkin termasuk dampak dari pandemi juga kan, karena semua pemain gak bisa harus langsung semuanya langsung siap 23-23-nya. Makanya akan sangat penting ketika tim sebenarnya waktu pas sebelum liga mulai itu emang skuadnya agak banyak ya Mas Gita ya. Iya, Jadi betul. bisa ganti-gantinya lebih enak. Yang saya lihat Persebaya ini minim sih enggak, cuman ngepas banget. Jadinya ketika ada yang absen, penggantinya juga kualitasnya nggak di level yang sama. Itu yang kemudian bikin mereka kehilangan poin di awal-awal. Oke, terus gimana sama terkait nih, kita lihat Iya, 5 ini. pemain yang dipanggil TC Timnas, masih Iya. boleh main nggak sih? Belum ya? Udah. Nggak tahu, katanya diizinkan main, tapi Oke. sampai seberapa lama mereka diizinkan main dengan TC yang pasti akan sangat disiplin dari Sintayong. Kemudian ada 3 pertandingan dalam seminggu ke depan ini, nggak yakin kalau di 3 pertandingan itu kelima pemain ini diizinkan main. Kemudian bicara satu persatu kan Ricky Kambuaya sudah bikin 1 gol, Iya. 1 assist, jadi kontribusinya jelas. Kemudian memang tadi ada Jesse Wilson ya sudah mencetak 1 gol ya. Kemudian tidak ada Arif Satria, kemudian Rahmat Irianto, Rizky Ridho, ini pasti akan sangat berpengaruh ya untuk kelangsungan Persebaya. Walaupun dari sisi Bayangkara sendiri ya Evan Dimas tidak main, kemudian Adam Alis juga tidak akan main, tapi ya masih bisa dipanggil untuk ke dalam pertandingan kali Nah, ini ini. kita lihat ya Mas Gita dan juga Mas Aun, ini line up sementara ya. Kita Ya. lihat ada Andik masih ada di sana. Betul. Di Andik sih Bayangkara. pasti akan Tapi main itu ya. Evan Dimas masih di sana ya? Evan Dimas pasti akan masih main. kemungkinan akan main Ini, ya yang ini dipanggil yang Paul timnas. Monster agak protes kenapa Adam Alis dipanggil ya, Ya. karena di sini pun dia jarang dimainkan, untuk apa dia dipanggil ke timnas. Tapi itu kan hak Sebenarnya dari mau Sintayong ya. gantiin ya. Ya, untuk walaupun Paul Monster ya pasti punya pilihan bahwa kalau tidak ada Evan Dimas pasti akan dimainkan. Tapi kan mereka masih punya Renan Silva ya, yang bisa dimainkan. Kemudian ada Muhammad Hargianto yang masih bisa dimainkan. Artinya secara rotasi Bayangkara lebih baik daripada Persebaya pada saat mereka nanti kehilangan pemain. Ya seperti tadi Mas Aun juga katakan kalau Persebaya itu udah ngepas, apalagi ada yang absen. Nah ini 5 sekaligus dan 5-5-nya pemain terbaik kan bagi Persebaya. Ini pasti akan sulit karena replacement dari 5 pemain ini pasti kan pemain yang jauh lebih muda juga. Iya, betul. Yang sulit terutama di sektor back tengah itu kan Arif terus juga Rahmat itu kan back tengah utamanya mereka. Ini yang kemudian bakal jadi situasi yang cukup sulit buat Bajul Ijo karena ini berarti mereka bakal mainin pemain yang levelnya berbeda menghadapi Bayangkara yang merupakan salah satu tim paling kuat juga di liga. Iya. Penyerangnya Enduasel juga Yes. luar biasa, makanya ini yang kemudian gue lihat akan cukup game yang bakal cukup sulit buat Persebaya. Mungkin satu persoalan dari Bayangkara adalah 4 gol yang sudah mereka ciptakan dalam gol memasukkan 4 kemasukan 2 itu adalah 4-4-nya datang dari 1 orang. Ini artinya benar-benar tertumpu pada Enduasel, tidak ada pemain yang lain, dan itu yang kalau bisa dimatikan oleh Persebaya Enduasel itu sangat sulit. Walaupun sulit ya, dengan kemampuan dia bola udara, kemudian sebagai blok juga pada saat dia melakukan serangan, ya saya pikir juga akan sangat sulit untuk menjaga Enduasel sendiri. Ya dan kalau kita lihat nih line up dari Bayangkara, bener ya kata Mas Gita tadi ya, Bayangkara lebih kaya akan pemain-pemainnya ya. Iya betul. Dan itu tadi kalau bicara
secara keseluruhan ya Persebaya harus bangkit dari sekedar mereka baru menang 1 kali ya dari Persikabo. Secara kualitas itu Persikabo di bawahnya Persebaya, tapi mereka kalah dari Borneo, kemudian mereka kemarin juga kembali kalah di pertandingan ketiga. Ini bangkit dari 2 kekalahan itu yang sangat sulit, apalagi sulit ya. berhadapan dengan tim yang sekarang yang baik dalam 3 pertandingan pertama. Ya, ini artinya memang butuh effort dan kerja keras ya bagi Persebaya maupun sebenarnya Bayangkara juga sama ya, apalagi Iya. nanti kalau udah pemain-pemainnya dipanggil oleh timnas. Nah oke, tadi kita udah bahas itu. Nah sekarang kita mau bahas pertandingan nih yang ditutup sama pemuncak klasemen sementara kita nih. Yang kemarin sempat beda loh Mas. Di Google siapa, terus di akun resminya Liga 1 siapa. Ini ada PSIS yang bakal ketemu sama Arema. Bolehlah ya kita lihat PSIS sama Arema tuh kayaknya bakalan seru juga ya Mas ya. Karena kan di sini Arema belum pernah menang. Ya, 2 kali draw, 1 kali kalah. Dan kemudian di Piala Menpora mereka kan kalah dari PSIS. Artinya dan ini ada ini bahwa Ian Gillian sudah datang ke PSIS untuk menjadi pelatih utama mereka. Ya. Ini artinya pertandingan kelima nanti mungkin saja Imran Nahumaruri kembali menjadi asisten pelatih. Tapi dalam 3 pertandingan terakhir kan Imran membuktikan bahwa dia bisa 2 kali menang, mengejar ketertinggalan dari Persija untuk bermain imbang, dan kemudian 7 poin yang didapat, bahkan dalam 2 pertandingan terakhir dia coach of the week ya. Yeah. Jadi gambarannya bahwa Imran cukup sukses. Tapi kan PSIS belum berhadapan dengan klub-klub yang secara technically di atas mereka. Dan ini yang harus diwaspadai karena Arema terlepas apapun salah satu tim besar yang ada di Indonesia. Dan ya tetap peluangnya PSIS akan ada di atas Arema untuk pertandingan Iya, kali iya. ini. Dan Tapi kita- tetap mereka harus hati-hati. Ya kita tahu hingga pekan ketiga kemarin kan PSIS jadi tim terbaik di banyak lini ya. Iya. Banyak sekali yang dinobatkan pemain terbaik. Betul. Seperti siapa? Hari Nur ya. Ya, Hari Nur Yulianto yang sudah menciptakan 3 gol ya sejauh ini. Kemudian mereka kan bikin 6 gol dan kemasukan 3 gol. Ini artinya yang agak mengherankan juga kenapa mereka ditaruh di posisi ketiga klasemen dan tidak di atas klasemen karena mereka memimpin untuk perbedaan gol. Ya, nah Mas Aun nih kita lihat ya, ini ada line up dari Arema sama PSIS. Ya, ini yang paling menarik sebenarnya adalah bek kanannya, Fredian Wahyu Sugentoro. Kalau misalnya kita lihat, cek justru Fredian Wahyu ini bisa lari, bisa bikin running move, bahkan jauh melebihi si Septian David yang ada di depannya. Jadi istilahnya dia overlapnya bahkan ngelewatin penyerangnya juga. Bahkan bisa jadi dalam beberapa situasi itu jadi tag team berdua di sisi kanan. Banyak banget pemain yang potensial di sini. Ada Wahyu Pras, Dewangga juga. Ada Arhan juga di bek kiri. Sebenarnya timnya ini menyenangkan banget lah untuk ditonton. Ada banyak wonderkid, mainnya oke. Kendalanya paling adalah Jonathan Kantilana ini kemarin-kemarin ketika masih dipegang Coach Imran memaksakan untuk Kantilana dimainkan sebagai playmaker. Kasusnya adalah masalahnya Kantilana lebih ideal ketika dia main agak lebih deep. Akhirnya kan dimasukkan Van Eko buat jadi gelandang serang. Kantilana jadi lebih maksimal. Dan bagi lagi tadi kata Mas Gita juga, sebenarnya pressure-nya sekarang ada di Ian Julian. PSIS main dengan sangat menarik di Piala Menpora juga, waktu masih ditangani oleh Dragan. Di 3 pertandingan kemarin juga main bagus lagi sama Imran. Coach Imran. Mau gak mau ini akan bikin Ian Tantangan Julian ya. lumayan, tekanannya jadi lumayan kayak Iya, iya. wah dia harus gantiin dia harus lanjutin pekerjaan bagus dari para pendahulunya gitu. Iya, ya. Dan belum lagi Mas Gita ini kemungkinan Bruno Silva juga Nah, itu akan tadi bergabung kan? bicara Bruno Silva, tapi kan ada faktor indisipliner dari Ya. Bruno Silva. Itu yang membuat Imran kemudian, ini keberanian Imran juga bahwa Imran berani untuk tidak memasang dia walaupun dia salah satu pemain asing ya. Dan andalan mereka di 2019 apapun dia kerap mencetak gol. Tapi disiplin seperti itu yang diterapkan oleh Imran yang harus diteruskan oleh Ian Julian terlepas apapun. Karena selama ini pun pada saat Dragan tidak ada menjelang Piala Menpora kan Imran yang pegang ya. Jadi Imran tahu bagaimana lemah dan Kuatnya kuatnya gitu. timnya ya. Dan ini yang harus didengar oleh Ian Julian kalau mereka ingin sukses. Dan kalaupun Ian Julian belum memegang, ini kan pertandingan terakhir di mana Imran diberikan kesempatan oleh operator karena kita bicara bahwa dia belum A-Pro, dia baru A, dia hanya bisa memegang untuk Sampai 4 pertandingan keempat ya. Dan ini berarti ini pertandingan terakhir. Tapi terlepas apapun ya itu tadi PSG sudah baik, tapi mereka belum berhadapan dengan tim yang skillnya di atas mereka. Ya, ini kalau kita berbicara tim dengan skill di atas mereka kan kalau bisa dibilang Arema ini tim yang walaupun belum pernah menang ya, tapi skillnya bagus dong. Iya Arema betul. Walaupun skillnya tidak bisa bagus. dibilang di atas PSG sih. Iya, iya, iya. Cuman skill yang juga bagus, apalagi umpan-umpan silangnya juga harus diwaspadai ya, Iya. Mas Aun ya.
Sebenarnya yang jadi trouble ada sejauh ini penyerang asing mereka Forte Iya, belum betul. menunjukkan kualitas yang mereka cari ya. Padahal sebenarnya tadi juga Intan udah bilang crossing play-nya sebenarnya oke. Oke. Dari Alvarizi, dari Iya. Dendi. Cuman masalahnya istilahnya ujung serangannya itu nggak tajam. Itu yang kemudian nggak jadi result untuk Arema. Padahal mereka udah punya skema yang oke. Kipernya juga bagus, Adilson. Betul. Yang gue lihat Ini emang yang ganteng itu ya. Dia salah satu pemain yang awal-awalnya gue heran kok pemain asing, kok kiper Dia harus pemain pemain asing ya. kayak saya ya. Tapi sayang banget. Tapi ternyata dia save-nya juga cukup Iya, baik ya. cukup baik. Ya. Makanya ini yang jadi masalah buat Arema emang bagaimana lagi-lagi soal finishing karena Forte masih belum menunjukkan ya kalau ketika kita istilahnya mendatangkan pemain asing kan diharapkannya mendatangkan kualitas yang nggak dikasih sama pemain lokal kan. Iya, Tapi betul. sejauh ini Forte masih belum. Ini yang emang jadi salah satu faktor yang menyulitkan Arema juga lah. Ya, kemudian Iya. kalau kita bicara depan ada Dedek Setiawan. Kemudian tadi yang Aun bilang bahwa ada Johan Alvarizi. Tapi kan mereka juga akan sudah dipanggil oleh Sintayong. Artinya ya ini mungkin pertandingan terakhir di mana mereka bisa main. Kedepannya mereka tidak akan main dan pasti 5 pemain loh akan sangat mempengaruhi penampilan dari Ya, Arema. aduh. Mungkin yang bisa 5 pemain hilang ya Persib ya karena Ya. mereka kaya akan rotasi. Kayak kan rotasi pemain-pemainnya Iya, ya, betul, jadi iya. nggak terlalu berasa. Nah Iya. ini menarik banget ya kalau kita ngebahas tim-tim Liga 1. Aduh masih banyak banget yang belum kita bahas tadi. Apa yang belum kita bahas ya? Persikabo belum. Belum. Terus Madura United juga Belum. Yang Barito Putra lawan Persikabo kan. Betul. Madura tuh lawan siapa ya? Madura, tapi ini gambaran kembali lagi Madura ya. Madura ini kan tim yang secara skill gifted sebenarnya. Ya. Kemudian Rahmat Darmawan juga pelatih yang mumpuni. Iya. MU. Tapi sampai saat ini belum mencatat kemenangan satupun. Banyak tim seperti ini, Arema contohnya. Jadi kalau bilang bahwa kalau Yuke bilang minggu lalu bahwa Arema tuh dikategorikan sebagai kuda hitam, Madura United juga, mungkin fansnya marah. Tapi kenyataannya ya demikian bahwa mereka belum Karena mendapatkan poin mungkin sama juga sekali. bubble apa ya, kita baru bisa Iya, melihat iya, maksimal di bubble kedua Intan Iya, sama Mas betul. kita. Mungkin Oke. termasuk Persija ya, mungkin di bubble kedua ketika di area Jawa Tengah itu tim udah mulai udah mulai ketemu singnya, udah Iya. ketemu oh ya kita harus kayak gini ya berarti. Mungkin sekarang masih awalan jadi masih butuh adaptasinya masih besar gitu. Ya selain adaptasi sesama tim juga adaptasi kebugaran ya, Ya, memang. betul. Nah ini menarik banget, kita sekarang langsung kita bahas ya. Tadi udah sempet diserempet-serempet di awal. Liga 2 kan karena udah mau mulai nih, kita bakalan bahas dulu karena di laga pembuka akan bertemu 2 tim besar nih, PSIS, Persis Solo yang akan melawan AHPS Pati. Kalau Persis Solo kita tahu lah ya yang punya Mas Kaisang dan juga kaya akan pemain-pemain bintangnya. Dan di satu lagi sisi AHPS Pati ini dimiliki oleh YouTuber Atta Halilintar yang juga akhirnya semakin booming dan juga merekrut pemain-pemain yang lumayan ya. Ini menarik banget diperhatikan laga antara 2 tim ini. Ini siapa yang lebih kuat, Mas Gita, berani nggak? Gini, Liga 2 ini kan banyak sekali pemberitaan karena ya mereka secara blast di sosial media Iya. mereka tinggi sekali. Tinggi banget, Tapi nah. kalau melihat kualitas pemain Persis harusnya di atas yang lainnya ya. Iya. Karena rekrutannya juga banyak sekali mantan dari Liga 1. Kemudian kita bicara keseluruhan bahwa akan ada duel-duel menarik. Kemudian kalau kita bicara Liga 2 kan nanti akan ada Sriwijaya juga. Kemudian PSMS Medan yang pernah di Liga 1. Terlepas apapun pemain mereka sekarang. Kemudian ada satu lagi Semen Padang yang lama di Liga 1. Tapi kalau kita melihat Persis ini gambaran bahwa ini salah satu tim yang digadang-gadang akan naik ke Liga 1. Iya. Belum pasti, tapi jelas bahwa dari kualitas pemain yang mereka rekrut ini menjanjikan. Ya Mas Oni juga banyak yang mengatakan ini apa ya, tim Liga 2 berasal Liga 1. Karena kita lihat dari penyerang ada Marinus, ada Ferdinand Sinaga, Betul. ada Beto juga, terus ada Miftahul Hamdi. Kita lihat bagaimana lumayan jauh sih jarak antara kualitasnya Persik dan juga tim Liga 2 yang lain. Persis. Persis. Persis dengan dengan tim Liga 2 yang lain. Jadi gue lihat sebenarnya termasuk di pertandingan pertama ya. Memang di Pati FC banyak banget pemain yang bagus juga gitu, tapi harus diakui Persis secara di atas kertas jauh-jauh lebih baik dibanding lawannya buat pertandingan pertama nanti. Oke, nah Mas Gita kalau melihat sendiri, tadi kan kita bahas Persis Solo ya. Untuk AHPS Pati? Yang mereka harus perbaiki adalah ini tadi
kenegatifan yang mereka bikin beberapa minggu yang lalu, ini yang harus mereka patahkan bahwa mereka bukan tim yang seperti itu. Ya. Dan contoh itu harus mereka Kekerasan benar-benar itu ya. contoh itu benar-benar harus mereka praktekkan di pertandingan pertama nanti. Terlepas apapun hasilnya pertandingan pertama, karena apapun itu grup yang cukup ketat. Ada PSIM Jogja di sana, kemudian ada PSIS Cilacap juga di sana. Ada 6 tim di mana akan memperebutkan 2 tempat lolos ke babak berikut. Oke, nah Mas Aun, bagaimana melihat HPS Pati ini kan kalau secara media sosial dan juga promosi selainnya, lain-lainnya kan kita udah tahu lah ya, memang menjadi tim yang lumayan jadi pusat perhatian. Nah kalau untuk dari squad yang ada? Timnya sebenarnya core-nya kan di Zulham Zamrun ya. Iya, betul. Utamanya di sana dan mungkin akan terlalu Zulham sentris juga nantinya dalam permainan. Akhirnya terlalu banyak bola dihujanin ke Zulham. Itu yang mungkin juga jadi salah satu faktor yang bisa lebih mudah diantisipasi sama Persis sebenarnya. Dan juga poin dari Mas Gita ini benar. Apa yang terjadi nanti di pertandingan pertama juga jadi penting secara di luar lapangan juga untuk PS Pati karena mereka juga mesti menunjukkan kalau ya mereka ya apa yang terjadi di sebelumnya ya udah aja gitu, udah selesai, mereka Membuktikan ya. membuka lembar yang baru, mereka jadi tim yang lebih baik dan sebagainya. Oke, menarik banget kalau kita bahas Liga 1, Liga 2 juga sekarang udah makin oke, makin kece, makin gacor pemain-pemainnya. Tapi sayang banget waktu kita udah habis. Nanti kita lihat aja ya sejauh mana tim-tim Sultan itu akan berlaga dan siapa yang promosi ke Liga 1. Jangan lupa terus nonton Dead Dagri setiap Senin dan Kamis jam 7 malam hanya di Jetret Media TV. Aku pamit, makasih banyak Mas Gita, Mas Aun, makasih Sama-sama. banyak. Dah.